Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus Partai Golkar Aziz Syamsuddin berada di ujung vonis pada kasus yang menderanya. Aziz didakwa telah menyuap mantan penyidik KPK untuk membantu pengurusan perkara dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun anggaran 2017. Sebagai pihak yang memberikan suap dan juga politisi, sudah sepantasnya Aziz diberikan hukuman yang maksimal. Yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah seseorang memiliki orang dalam atau bahkan binaan di institusi penegak hukum? Atau sebetulnya hal tersebut justru menjadi hal yang wajar yang dilakukan oknum politisi agar perbuatannya tidak terendus publik. Kita akan menganalisanya bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Jamin. Selamat pagi Mas Reno ya. Ya, baik. Pak Jamin, hari ini sidang untuk penjatuhan vonis bagi Aziz Syamsuddin akan dilakukan kurang lebih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak pihak menilai ancaman 4 tahun 2 bulan penjara ini kurang maksimal. Sedangkan di sisi KPK mengatakan bahwa itu sudah sesuai, sudah sangat adil begitu. Bagaimana menurut Anda sebetulnya? Ya, dalam konteks hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi ya, faktor-faktor yang membuat dihukum atau tuntutannya maksimum adalah tentu dia adalah orang yang mengerti tentang hukum, punya pengalaman di bidang hukum, dan merupakan salah satu ketua di DPR. Saya kira ini merupakan faktor yang harus memberikan efek jerah ya, karena kan utama daripada tipikor itu adalah memberikan efek jerah khususnya bagi orang yang mengerti tentang aturan hukum dan menjadi wakil rakyat. Saya kira penerapan maksimum itu karena 5 tahun, saya kira itu sudah wajar dan pantas. Tapi kita nggak tahu apa alasan jaksa KPK menerapkan tuntutan 4 tahun 2 bulan. Saya kira ini yang menjadi perhatian kepada kita, yang harus dibedakan dengan orang yang memberikan suap karena dia terpaksa ya, contohnya ada tekanan gitu ya, karena diketahui adanya indikasi melakukan korupsi tapi penyidik memaksa dia untuk meminta memberikan suap. Nah ini kan agak-agak tipis ya. Jadi kalau ini kita lihat, kalau inisiatifnya datangnya sendiri dari dia supaya kasusnya tidak bisa ditindaklanjuti, tadi tanda kutip Mas Reno bilang ada orang titipan atau binaan di suatu institusi penegak hukum, ini jelas-jelas adalah sistematis dan terstruktur. Nah kalau sistematis dan terstruktur ini harusnya ya hukumannya maksimum kalau dari sisi hukumnya, begitu Mas. Baik, berarti Anda setuju kalau Aziz ini sebaiknya dijatuhi divonis dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara? Ya, kita ketahui hakim itu tidak selalu terikat terhadap apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Kita ketahui banyak sekali ya, jadi tuntutan jaksa, tapi lebih dari tuntutan jaksa divonis. Saya kira nantinya hakim bisa menilai apakah tuntutan jaksa ini terlalu rendah sehingga hakim dapat memutuskan, karena dalam konteks hukum pidana itu yang dicari adalah kebenaran material. Jadi hakim juga aktif gitu untuk bisa menentukan lebih dari apa yang dituntut oleh jaksa. Baik, Pak Jamin, ada kasus nama Aziz Syamsuddin, kemudian ada juga nama Robert Patuju. Pertanyaannya, kok bisa penegak hukum seperti dulu Robert Patuju karena merupakan mantan penyidik KPK, kemudian Aziz Syamsuddin yang juga membidangi hukum di DPR RI, kok justru melanggar hukum, Pak Jamin? Ya, secara di lapangan itu setiap pejabat dan setiap orang yang memiliki kemungkinan berhadapan dengan hukum karena mereka sendiri terkadang juga menggunakan atau menyalahkan hukum, dia paling tidak punya pegangan supaya kalau suatu ketika mereka berhadapan dengan hukum, mereka paling tidak ada yang namanya koneksitas ya, koneksitas dalam arti negatif ya sebenarnya. Jadi mereka berusaha di setiap lini ya, di setiap lini penegak hukum itu mereka ada backup lah begitu seandainya mereka berhadapan dengan hukum. Nah, ini sebenarnya koordinasi yang tidak bagus ya dalam konteks ini, apalagi kalau sudah sampai memberikan suap supaya mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Saya agak bingung juga kenapa di KPK tersebut
pengawasan internalnya kurang. Saya kira sih mungkin bukan hanya penyidik ini saja, karena saya kira penyidik ini bukan main sendiri, dia pasti ada Baik. orang yang bekerja sama dengan mereka di dalam begitu. Dalam artian berarti ada kemungkinan petinggi KPK juga menjadi backing terhadap Robert Patuju itu, menurut Anda? Saya tidak sampai di sana karena bisa saja pimpinan KPK itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu sendiri begitu. Sama seperti Kapolri, dia belum tentu paham ya dan juga mengerti apa yang dilakukan oleh penyidiknya dalam konteks ini. Tapi saya kira kalau ada sampai penyidik meminta nilai yang cukup besar, itu artinya belum tentu ya. Saya duga belum tentu dia sendirian gitu untuk melakukan itu. Jadi itu yang perlu ditelusuri tentunya di dalam institusi ini supaya kan kita sama-sama berharap kalau sapunya kotor gimana bisa membersihkan hal yang kotor kan gitu. Jadi kalau bisa semuanya harus bersih gitu loh. Jangan hanya cuma pimpinannya saja, penyidiknya juga harus bersih begitu. Ya, Pak Jamin, menurut Anda apakah mungkin sih seorang politisi itu mempunyai binaan dalam tanda kutip di instansi penegak hukum supaya pesta suapnya tidak terbongkar, atau justru hal ini sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh para politisi? Nah, itu yang saya katakan tadi, bukan hanya politisi, pengusaha, ya para pejabat ya yang nakal dalam arti dia suka menyalahgunakan jabatannya atau pengusaha yang sering melakukan tindakan yang tidak benar. Pasti semua yang dulu kita kenal namanya backingan begitu ya. Semua juga punya backingan begitu. Cuma kan kita belum tahu dalam konteks siapa orangnya dan bagaimana bentuk dia melakukan backingan terhadap orang tersebut. Dan saya kira itu hal yang banyak ya terjadi di Indonesia kalau masih dalam rangka kita nggak menghormati aturan hukum gitu loh. Kalau kita menghormati aturan hukum, kita benar dan tidak di jalan yang lurus, saya kira hal tersebut tidak perlu dilakukan. Tapi realitanya ya kita lihatlah hari ini ada beberapa orang, para penyidik dan juga itu yang melakukan penerimaan suap untuk bisa tidak dilanjuti penyidikannya. Nah ini kan bentuk daripada relasi yang tidak bagus ya dalam penegakan hukum. Baik, Pak Jamin, pertanyaan berikutnya, kasus Robert Patuju menjadi gerbang awal nih sebaiknya bagi para institusi penegak hukum untuk bersih-bersih, atau justru bersih-bersihnya nanti lagi nih setelah ada ketahuan kasus lagi, menurut Anda? Ya inilah, jadi fungsi kontrol ya dalam suatu institusi penegakan hukum itu harus kuat. Jadi jangan karena contohnya bagian pengawasannya satu atap, satu kantor dan kenal, ya udahlah kita biarin begitu aja dan tutup mata ya, atau tidak ada punishment yang cukup ketat ya terhadap para penyidik tersebut. Ya ini yang harus kita perhatikan, apalagi sekelas KPK yang kepercayaan masyarakat cukup tinggi ya kepada institusi ini. Jadi harusnya mulai berbenah lah dari sekarang. Jangan sampai nanti ada orang yang penyidik-penyidik seperti ini lagi yang muncul begitu. Dan ini yang harus dilakukan gitu. Dan bukan hanya KPK, saya kira di kejaksaan juga, di kepolisian juga harus. Karena kita kalau sepanjang kita hukum menjadi jenderal, hukum yang menjadi panutan dan ditegakkan, subjektivitas itu menjadi hilang begitu loh. Tapi sekarang kan hukum di atas subjektivitas di atas hukum gitu. Kalau orang tertentu bisa kebal hukum, yang lain tidak kebal hukum. Karena apa ya? Karena ada orang yang membackup. Nah ini yang jadi hukum itu lebih rendah dibandingkan subjektivitas orang begitu. Baik. Terakhir, Pak Jamin, JPU KPK ini kan sebaiknya berkonsultasi dengan pimpinan KPK terkait dengan tuntutan yang akan dilayangkan. Berarti ada peran pimpinan KPK di sini. Nah, apakah pimpinan KPK juga tidak paham sebetulnya soal tuntutan apa yang sebaiknya diberikan bagi para koruptor? Saya kira tadi juru bicara sudah menyampaikan, artinya itu kan representasi dari suatu institusi yang dipimpin oleh pimpinan KPK. Saya kira mereka paham lah tentang hal ini, mereka mengerti hal ini. Cuma kan kita tidak bisa melihat background-nya. Tapi kita melihat sebagai seorang analisis atau sebagai seorang pakar hukum pidana melihat sebenarnya klasifikasinya itu sudah pantas gitu. Tapi kalau pandangan mereka
punya hal lain ya kita kurang paham juga ya apa yang menjadi dasar pemikiran. Tapi dari sisi tadi dia adalah mengerti tentang hukum di Komisi 3, lalu dia menjadi pimpinan DPR ya kalau nggak saya salah, dan juga mengertilah ya tentang hukum, disering koordinasi, bahkan dia punya inisiatif sendiri untuk memberikan, bukan karena dikondisikan begitu oleh penyidik untuk diminta. Nah ini kan sebenarnya dari faktor-faktor ini bisa kita lihat sebagai dasar ya yang pantas gitu. Baik, terima kasih Pak Jamin Ginting, pengamat hukum pidana sudah bergabung bersama kami di program Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat Pak Jamin.